Perkenalkan, nama saya Cecilia Novianti Stompul dan PM saya 18 10 63 10 70 183. Di sini saya dari PJKR 5C. Saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu manajemen sistem dan administrasi olahraga. Manajemen. Apakah manajemen itu? Menurut Duff dan Marsis pada tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan mengontrol atau pengontrolan sumber daya organisasi. Habis itu, apakah manajemen itu? Seorang manajemen adalah seseorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajemen adalah seseorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mengapa mengejar karir di manajemen? Manajemen biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian, seperti merekomendasikan kenaikan gaji dan promosi, membuat sumber daya manusia menjadi efektif, menentukan beban kerja. Beberapa lebih menyukai tugas manajemen ini sebagai guru atau pelatih. Yang lain suka berkreasi, membangun atau terlibat dalam ide-ide langsung, pembuatan, dan kerja. Akhirnya seseorang masuk ke dunia manajemen dan menjadi manajer dengan berbagai macam alasan berbeda. B. Prinsip manajemen dan struktur organisasi. Beberapa prinsip yang paling penting sebagai berikut. Pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab. Kedua, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Ketiga, ada rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Keempat, manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. 5. Koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. 6. Manajemen harus menjadi pemimpin yang efektif. Ketujuh, staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. 8. Tugas dan hak personil. 9. Otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab, dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Terakhir ada 10. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Pertama, menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau badan organisasi. Menurut Petersen, Plowman, dan Trickett pada tahun 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk mengembangkan bagian organisasi. 1. Mengidentifikasi tujuan organisasi. 2. Aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. 3. Mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengolahan yang tepat seperti departemen. Keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Dan terakhir, keenam, evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga pekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Kedua, garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab
langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu dan tujuan organisasi. Sedangkan seseorang dalam posisi staf memiliki hubungan langsung ke tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Ketiga, struktur dan organisasi formal dan informal. Organisasi informal yaitu sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajemen untuk bawahan beserta dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Dan organisasi informal yaitu sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagian organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik. 4. Struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Pertama, organisasi dan struktur Penjaskes di SD, SMP, SMA, atau SMK. Kedua, ada pengawasan sekolah. Ketiga, bidang eksekutif kurikulum dan instruktur. Keempat, ada bidang eksekutif SDM atau pelayanan jasa. Kelima, bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajemen bisnis sekolah. Ada prinsipal, supervisor, direktor, dan terakhir konsultan olahraga dalam pendidikan menengah. Kelima, ada struktur dan organisasi Penjaskes di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Pendidikan Penjaskes di tingkat perguruan tinggi atau universitas ada 4 komponen. Pertama, instruktur atau instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Kedua, program keguruan. Ketiga, program non-keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Dan terakhir 4, program khusus tingkat perguruan tinggi. C. Administrasi olahraga. Pengertian administrasi menurut Prof. Prajudi Atmosudidjo, Lembaga Administrasi Negara, membedakan administrasi menjadi 2 pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit, di sini yang dimaksudkan yaitu lingkup kerja yang hanya berkisaran pada kegiatan tata usaha kantor atau official work seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, agenda, kearsipan, pembukuan, dan sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi, dan tugas dan keperanatan atau institusi. Pertama, proses. Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses pergerakan, proses pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan. Ada fungsi atau tugas. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas administrasi berarti keseluruhan tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator atau memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Ketiga, ada kepranataan atau institusi. Ditinjau dalam kepranataan, maka tinjauan administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu, misalnya lembaga perbankan. Maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu. Kedua, ada motivasi. P. Robbins dan Timothy G. mengemukakan bahwa motivasi sebagai proses yang menjelaskan
intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Sekian dari rangkuman bab 1 saya, dan saya memiliki pertanyaan, yaitu kenapa seorang manajemen harus memimpin atau mengontrol sebuah organisasi. Kenapa bukan yang lain, tugas-tugas yang lain gitu, kenapa harus manajemen? Terima kasih atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.